Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Khalifatul Azizah, Milatur Rahmah, dan Ayuni Mar'atus Salihah akan membahas tentang manajemen komunikasi pendidikan Islam. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah pengertian manajemen komunikasi pendidikan Islam. Manajemen komunikasi adalah proses pengelolaan sumber daya yang menggunakan manusia, keuangan, dan sumber teknik lainnya untuk membentuk suatu komunikasi antara organisasi dan publik. Manajemen komunikasi merupakan proses pengelolaan sumber daya komunikasi yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pertukaran pesan yang terjadi di dalam berbagai konteks komunikasi. Materi selanjutnya yaitu tujuan, unsur-unsur, dan fungsi komunikasi. Tujuan komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan menyebarkan maksud dari badan usaha. Yang kedua, mengembangkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengorganisasikan sumber-sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti efektif dan efisien. Yang keempat, memilih, mengembangkan, menilai anggota organisasi. Yang kelima, memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan menciptakan suatu iklim kerja di mana setiap orang masa memberikan kontribusi. Yang selanjutnya, unsur-unsur komunikasi, yaitu 1. Harus ada suatu sumber. Yang kedua, harus ada suatu maksud yang hendak dicapai. Yang ketiga, suatu berita dalam suatu bentuk diperlukan untuk menyatakan fakta, perasaan, atau ide yang dimaksud. Yang keempat, harus ada suatu yang menghubungkan sumber berita dengan penerima berita. Yang kelima, harus ada penerima berita. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Yang pertama, fungsi informasi. Kedua, fungsi komando akan perintah. Yang ketiga, fungsi mempengaruhi dan penyaluran. Yang terakhir, fungsi integrasi. Komunikasi efektif dalam Al-Quran. Yang pertama, qaulan syadida atau perkataan yang benar dan jujur. Yang kedua, qaulan baligho atau tepat sasaran, komunikatif, to the point, dan mudah dimengerti. Yang ketiga, qaulan ma'rufah atau perkataan yang baik. Yang keempat, qaulan karima atau perkataan yang mulia. Yang kelima, qaulan layyina atau perkataan yang lembut. Yang keenam, qaulan masyura atau perkataan yang ringan. Jenis-jenis komunikasi dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama, komunikasi intrapersonal dalam Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Yang kedua, komunikasi interpersonal dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 17-32. Yang ketiga, komunikasi kelompok dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 8-10. Yang keempat, komunikasi antar budaya. Yang kelima, komunikasi massa. Keenam, komunikasi transendental. Yang ketujuh, komunikasi nonverbal. Itu tadi penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.